Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ibrahim bertanya, apakah urusanmu, wahai para utusan? Maksudnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau bertanya kepada tamu-tamunya setelah beliau mengetahui tentang identitas mereka, bahwa mereka adalah para utusan Allah. Mereka adalah para malaikat yang menjelma sebagai manusia. Dan kalian hendak kemana? Serta apa yang akan kalian lakukan? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Ay qaum Lut. Wa hum mujrimuna wa musrifuna li'annahum kanu ya'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa'. Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 32. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Mereka adalah kaum Lut. Mereka orang-orang yang melampaui batas serta melakukan perbuatan maksiat. Allah berfirman tentang perbuatan dosa yang dilakukan oleh kaum Lut. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa'. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Ini merupakan suatu perbuatan dosa, tercela, perbuatan yang dapat memberikan dampak sosial yang besar, serta akan memberikan penyakit. Linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Ay linuhlikahum bi hijaratin mu'limatin min tinin sulbin a'addahu Allahu liman tajawaza al-hadda fil kufri wa asrafa fil baghi wal fasad. Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 33 dan ayat 34. Linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras. Batu itu ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakan kepada kaum Lut dengan batu-batu yang diberi tanda. Tanda itu adalah nama orang yang akan dibinasakan. Setiap batu mengambil jatah dari setiap orang yang akan dibinasakan. Seakan batu itu sudah memiliki atau tertera nama seseorang. Dan batu-batu tersebut terbuat dari tanah yang keras. Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa kepada
kaum Lut. Sebab kaum Lut orang-orang yang melampaui batas. Mereka sangat mengkufuri bukti-bukti yang telah ditegakkan oleh Allah. Mereka melampaui batas dalam kekufurannya, serta Allah menyiksa kepada mereka karena mereka telah berbuat kerusakan. Dan mereka adalah orang-orang durjana. Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 35 dan ayat 36. Wa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang berada di negeri kaum Lut. Supaya mereka tidak tertimpa dengan siksaan yang menimpa kepada para durjana. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah. Sebuah rumah ini yang dimaksudkan adalah rumah orang-orang yang beriman. Mereka adalah keluarga Lut. Selain mereka beriman, mereka juga orang-orang yang berserah diri. Wabi'ibaratin ukhra, mereka adalah penghuni rumah Lut alaihissalam. Mereka adalah keluarga Nabi Lut. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berserah diri. Kecuali istri Lut yang tergolong dari orang-orang yang dibinasakan. Keluarga Lut, mereka adalah orang-orang yang beriman, serta mereka orang-orang yang berserah diri, kecuali istri Lut. Dia tergolong orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ضَمِّرْ فِيهَا يَعُودُ إِلَى قُرَى قَوْمِ لُوطٍ أَوْ مَدِينَتِهِمْ. Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 37. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa Allah yang pedih. Maka dhamir fiha fi qawlihi ta'ala wa tarakna fiha itu kembali kepada negeri kaum Lut alaihissalam. Atau dhamir tersebut kembali kepada kota mereka. Itulah yang diporak-porandakan dengan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muradu bil ayah al-atharu allati tunbi'u an ihlakihim wa azabihim litakuna tafsiratan liman tadabbara wa ibratan liman itta'ala. Yang dimaksud dengan il-ayah wa tarakna fiha ayatan. Il-ayah memiliki arti suatu tanda.
yang berupa peninggalan. Mereka disiksa, lalu siksaan tersebut dijadikan sebagai suatu tanda. Dijadikan sebagai suatu ayat. Maka beberapa peninggalan yang menyisakan cerita atau peristiwa kebinasaan mereka karena mereka ditimpa dengan siksaan yang pedih, itu semua supaya menjadi tanda agar dijadikan renungan, agar dijadikan pelajaran bagi orang yang hendak mengambil atau menjadikan peristiwa itu sebagai ibrah.